Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar Engkau beri kemampuan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 27 ayat 17. Demikianlah sabda Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tema renungan saat ini adalah gerinda. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bengkel salah satu alat yang paling sering digunakan adalah gerinda. Gerinda berfungsi untuk mengikis, memperhalus permukaan, dan mempertajam alat-alat potong. Ketika gerinda dan benda yang hendak dikikis bertemu, maka akan terdengar bunyi gesekan yang sangat keras. Terlihat percikan bunga api dan benda tersebut menjadi panas. Memang terasa tidak nyaman, tetapi hasil akhirnya sungguh indah. Permukaan yang semula kasar menjadi halus. Bagian buruk dari benda itu dihilangkan, bahkan dibentuk menjadi indah. Alat-alat potong yang tumpul bisa menjadi tajam kembali. Pesan moral dari kita adalah bahwa dengan cara yang sama, kehidupan kita diproses sehingga membentuk karakter kita, memperhalus tabiat kita, dan mempertajam kehidupan kita, serta menjadikan hidup kita menjadi lebih indah. Saudara yang terkasih, terkadang Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi batu gerinda bagi kita. Dan mungkin juga tanpa kita sadari, kita menjadi batu gerinda bagi orang lain. Kita saling menggesek, membentuk, memperhalus, mempertajam, dan memperindah. Prosesnya memang tidak menyenangkan, tetapi kita melihat hasil akhirnya. Semua proses itu terlihat sungguh layak. Saudara yang terkasih, seringkali kita menjadi frustasi pada saat kita berhadapan dengan orang-orang yang galak dan kaku, rekan yang tidak menyenangkan, pelanggan yang menyebalkan. Namun di atas semuanya itu, tetaplah bersyukur untuk semua orang-orang sulit yang ada di sekitar kita, sebab mereka sudah menjadi batu gerinda bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Amsal mengatakan demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ribuan tahun yang lalu, Alkitab sudah menuliskan tentang kebenaran ini, yakni orang akan menajamkan orang. Jika demikian, yang perlu kita awasi adalah sikap kita ketika terjadi gesekan. Tentu kita semua pernah mengalami gesekan yang tidak menyenangkan, bukan? Sekarang coba kita ingat-ingat kembali. Sudah benarkah sikap yang kita ambil ketika kita mengalami gesekan, atau justru kita bereaksi secara negatif yang menyebabkan hubungan kita menjadi tidak baik? Kita harus menanamkan dalam hati kita bahwa gesekan yang terjadi bertujuan untuk memperindah dan mendewasakan karakter kita. Dengan demikian, kita harus memaksa diri untuk bereaksi yang benar, bereaksi yang positif. Walaupun ini berarti kita harus melepaskan hak-hak kita, dan bahkan kita harus mengesampingkan perasaan kita. Saudara yang terkasih,
Oleh karena itu marilah kita bereaksi dengan benar. Jadikan momen gesekan yang tidak menyenangkan itu untuk menunjukkan keindahan dan kedewasaan kepribadian kita. Dengan demikian semakin banyak gesekan yang terjadi, semakin indah dan dewasa kepribadian kita. Mari kita bangun karakter bijak dalam mengatasi setiap gesekan, perbedaan dan perselisihan dengan sesama. Karena jika kita mampu mengatasi dengan baik, kita akan menjadi dewasa, akan pandai dalam membangun relasi dengan sesama kita, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu bahwa kami pasti akan menghadapi gesekan dengan sesama kami. Karena itu tolonglah kami agar dapat bereaksi dengan benar, sehingga kepribadian kami akan semakin indah di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati setiap karya kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.